Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang dimana menganalisis pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna sistem yang berjalan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aulia Putri Utami, Amelia Putri Pratiwi, yang dimana saya sendiri, kemudian Tri Anita Reski Ramadhani. Baik. Eh, Pengembangan aplikasi radar smart. Metode yang kami gunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi radar smart adalah System Development Life Cycle, model waterfall yang dikemukakan oleh Pressman pada tahun 2001. Tahap-tahapan yang digunakan untuk pengembangan aplikasi radar radar smart yaitu analisis. Pada tahap ini, eh, kami menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan yang nantinya dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam pembuatan sistem ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu sistem yang bekerja sekarang ini dengan cara manual. Hal ini dirasakan dapat memperlambat kinerja pada sistem sebelumnya karena banyak sekali output yang harus dicetak dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan lainnya dalam sistem ini pelanggan masih masih harus datang langsung atau harus telepon jika ingin memesan barang. Oleh karena itu, sebagai solusi dari permasalahan di atas, maka kami mengajukan beberapa perubahan yang akan dibuat dengan sistem yang terintegrasi dengan menggunakan interface berbasis web dan dapat diakses melalui web proses melalui internet. Adapun alur sistem yang lama adalah sebagai berikut, yaitu pelanggan datang langsung ke Radar Smart untuk membeli barang yang diinginkan, selanjutnya memilih barang dan jumlah barang yang akan dipesan, lalu pelanggan menyerahkan barang yang sudah dipilih untuk dibeli ke kasir. Selanjutnya, kasir mengeluarkan dua bukti pembayaran, satu untuk disertakan ke pelanggan sebagai kwitansi dan satu lagi disimpan sebagai arsip pembayaran. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Kemudian pelanggan memberikan invoice atau bukti pembayaran dan barang yang telah dipesan akan dibawa langsung oleh pembeli. Terakhir, yaitu sistem yang sedang berjalan tersebut dapat dilihat pada flowchart gambar berikut. Selanjutnya itu analisis sistem susulan. Dari permasalahan sistem yang terdahulu, maka diperlukan suatu sistem baru yang dikembangkan dengan teknologi informasi yang lebih baik sehingga dapat memudahkan dalam memproses data dan penelusuran setiap informasi yang dikerjakan oleh sistem dikarenakan aplikasi yang akan diajukan adalah berbasis web atau online. Dalam tahapan analisis ini, kami menguraikan sistem pemesanan online yang ideal atau sistem yang disusun untuk toko radar smart dan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu untuk memulai proses pemesanan dan transaksi pembelian, user dapat melakukan pemilihan produk yang ingin dibelinya. Jika user telah memilih produk, maka klik tombol beli. Selanjutnya itu jika user ingin melanjutkan belanja atau membeli produk lainnya, user dapat mengklik tombol klik kembali pada produk yang dipilih. Lalu klik menu data belanja untuk melihat daftar belanja yang kita telah pilih. Jika ingin menghapus daftar belanja yang kita telah pilih, silahkan klik batal. Selanjutnya, klik menu isi data pribadi, lalu isi form yang tersedia. Secara jelas seperti nama, alamat, nomor telepon, email, kemudian klik selesai belanja. Maka akan ditampilkan form pemesanan atau invoice sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut telah melakukan transaksi. Order user akan diproses oleh Radar Smart dan barang yang telah dipesan akan segera dikirim. Sistem yang akan diusulkan tersebut dapat dilihat pada flowchart gambar berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut tabel perencanaan. Yang pertama ada proses bisnis yang berjalan, di mana pembeli melakukan pemesanan produk masih menggunakan media kertas, telepon maupun langsung datang ke kantor. Nah, di sini sistem yang diusulkan yaitu pembeli melakukan pemesanan produk dengan menggunakan sistem e-commerce berbasis web dengan melakukan transaksi pada sistem tersebut dengan media layar monitor dan keyboard sebagai input data. Nah, hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan yaitu data transaksi melalui sistem e-commerce ini dapat dilakukan dengan mudah
dan cepat yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa batas waktu, sehingga menguntungkan kedua belah pihak atau penjual dan pembeli. Nah, yang kedua ada proses bisnis yang berjalan, yaitu perhitungan dan pengecekan stok barang masih dilakukan secara manual oleh bagian gudang dengan media kertas atau buku stok barang. Nah, sistem yang diusulkan yaitu perhitungan stok barang sudah otomatis pada sistem e-commerce ini yang berasal dari akumulasi transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan tersimpan update pada database secara online. Nah, hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan yaitu dengan adanya perhitungan stok barang yang dilakukan pada sistem ini dapat mempercepat proses kinerja data secara stok barang dapat tersimpan rapi dan aman dalam basis data, sehingga dapat dilihat dengan mudah mengontrol atau mengecek data stok tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, pembuatan invoice masih menggunakan media kertas dengan tulisan atau mesin ketik. Nah, sistem yang diusulkan yaitu tampilan invoice dalam bentuk form yang dapat dilihat sistem e-commerce ini tanpa harus menginput dan membuat surat jalan atau invoice tersebut. Form tersebut diperoleh dari hasil transaksi yang dilakukan pelanggan yang dapat langsung dicetak. Nah, hasil yang diperoleh yaitu dengan adanya sistem ini dapat dimudahkan dan membantu dalam proses kinerja sehingga dapat menguntungkan pelanggan maupun perusahaan tersebut dapat tersusun rapi dan aman di dalam basis data. Nah, yang keempat yaitu untuk menyalurkan informasi promosi produk masih menggunakan media kertas, fax, telepon sampai melakukan perjalanan oleh pihak toko dalam melakukan penawaran produk. Sistem usulan yaitu promosi atau mendapatkan data-data maupun informasi mengenai produk-produk dapat dilihat atau diperoleh di sistem e-commerce ini dengan media internet yang diakses secara online. Hasil yang diperoleh dengan adanya sistem ini memudahkan pihak pelanggan dalam mendapatkan informasi dan memudahkan pihak perusahaan dalam menyalurkan informasi maupun promosi tersebut. Yang terakhir, media penyimpanan masih bersifat manual dengan media kertas dan dokumen atau data-data tidak tersusun secara terstruktur dan rapi. Di sini hasil yang sistem yang diusulkan, penyimpanan tersusun secara rapi dan terstruktur dengan menggunakan basis data dalam sistem web e-commerce ini. Hasil yang diperoleh yaitu dengan adanya basis data ini dapat memudahkan dalam pengolahan data, yaitu mencari maupun mendapatkan data-data tersebut, dan data tersebut dapat tersimpan secara aman dan rapi di dalam basis data. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.